Bismillahirrahmanirrahim. Bahthul Masail Senin 27 Jumadil Ula 1442 Hijriah 11 Januari 2021 Masehi. 1. Masalah memberikan bangkai kepada orang kafir. Bagaimana hukum memberikan bangkai kepada orang kafir? Wong orang kafir aja dikasih bangkai, ya biar makan bangkai. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Jawab, kalau untuk dimakan orang itu, maka tidak boleh. Karena menurut mazhab Syafi'i itu, orang-orang kafir ini pun, ini mereka semuanya adalah diperintah juga untuk mengamalkan syariat Islam. Jadi mereka itu terus berdosa karena meninggalkan syariat Islam. Sudah berdosa enggak mau beriman, berdosa juga ya, meninggalkan syariat Islam. Kalau kamu kasih bangkai biar makan bangkai, ya kamu juga berarti seperti memberikan orang supaya makan haram. Walaupun itu orang kafir. Maka orang kafir itu kalau umurnya panjang, tua mbah dalam itu nerakanya itu. Masalah 2 yaitu menjual organ tubuh. Organ tubuh dijual. Masalah organ tubuh. Pertanyaan, bagaimana hukum menjual sebagian organ tubuh ke rumah sakit karena ada permasalahan ekonomi yang mendesak? Jawab diperinci. Jika diambil setelah wafat, maka diperinci. Jika sebelum wafat ia berwasiat atau walinya mengizinkan, maka hukumnya boleh. Jika tidak ada wasiat serta izin dari walinya, maka hukumnya khilaf. Ada yang membolehkan, ada pula ulama yang tidak membolehkan. Jika diambil di saat ia masih hidup, maka diperinci. Jika diambil di saat ia masih hidup, maka diperinci. Kalau hal tersebut menyebabkan kematian baginya setelah diambil, mungkin dia itu mau diambil jantungnya atau mau diambil kepalanya, ya tugel lah. Seperti yang diambil adalah jantungnya, maka hukumnya tidak boleh. Nah, itu membunuh orang. Kalau hal tersebut tidak menyebabkan kematian baginya, maka diperinci. Mungkin ya diambil jari kelingkingnya, disembung ke jari kelingking yang sana atau gimana, atau diambil satu ginjalnya, sedangkan satu ginjal yang lain masih ada dan sehat, atau diambil satu matanya, wallahu alam, ya seperti itu masih hidup lah. Ini diperinci. Kalau ada izin darinya, dari orang yang diambil itu, maka khilaf. Ada yang berpendapat tidak boleh juga. Walaupun ada izin, ada yang mengatakan boleh. Kemudian, kalau tidak ada izin, maka jelas-jelas tidak boleh. Ini diambil dari Fatwa Al-Azhar. Karena zaman dulu enggak ada yang model seperti ini. Ahli waris wajib mengqadha salat mayit. Apakah ahli waris wajib mengqadha salatnya mayit yang tertinggal? Ada orang sakit meninggalkan salat fardu beberapa salatan, kemudian ia wafat sebelum sempat mengqadha'inya. Apakah ahli waris wajib mengqadha salat yang ia tinggalkan? Jawab, tidak wajib. Jawabnya adalah tidak wajib. Tetapi ada sebagian ulama seperti Imam Subki mengerjakannya, yang mana beliau itu mengqadha'i salatnya sebagian dari kerabatnya.
Salah membeli kelapa beserta serabutnya, kulit serabut itu. Karena itu kan yang mau dibeli itu kelapanya, dalamnya itu, dagingnya. Sedangkan di luar daging itu ada kulit batoknya. Kemudian di luar batok itu ada kulit serabutnya. Ini kan berarti kalau jual beli seperti ini nggak tahu mana di dalamnya itu ada apa, itu kan nggak ngerti. Ada isinya apa nggak ada isinya kan nggak nampak di situ itu. Sebagaimana jual beli kayak jual beli kok nggak nampak. Bagaimana hukum membeli kelapa dalam keadaan masih utuh kulit luarnya, kulit serabutnya, sehingga tidak bisa melihat isi dalamnya? Jawab di tafsir. Jika kelapanya masih muda, maka hukumnya boleh. Karena kalau kelapa muda, serabutnya kamu ambil dan batoknya itu masih lemes, ya, batoknya masih lemes, ya rusaklah apa itu degannya itu, bosok malahan. Maka itu orang jualan kelapa muda itu mesti sama serabutnya, itu, ya kan? Maka itu boleh tanpa harus mengupas kulitnya karena kulit tersebut dianggap sebagai pelindungnya. Jika kelapanya sudah tua, maka kulitnya harus dikupas, tinggal kulit batoknya saja, kulit dalamnya itu, kulit yang keras itu. Akan tetapi ada pendapat yang membolehkan tanpa harus mengupas kulit luarnya pun juga boleh. Karena sebagian ulama ada yang membolehkan bai'ul ghaib itu, menjual perkara yang tidak tampak. Itu ada yang membolehkan. Ya, makanya khilafnya para ulama ini jadi keuntungan kita. Alhamdulillah ada khilafnya. Tapi jangan ngawur itu. Mana toh khilaf-khilaf yang mudah-mudah gitu loh. Jangan begitu. Itu namanya kurang ajar. Yang mana yang paling menjadikan kamu itu selamat gitu loh. Apa saja itu kalau kamu pikirkan nanti kalau di akhirat terus ketemu Gusti Allah terus gimana gitu loh. Nah, itu yang kamu pikirkan seperti itu. Maka dalam jual beli ya mesti kamu hati-hati. Dalam muamalah dan muasyarah pun juga hati-hati kalau kamu yang pikirkan itu urusan akhiratnya. Alhamdulillah. Itu masalah wakaf anak untuk agama. Seseorang berkata kepada anaknya, "Le, saya wakafkan kamu untuk agama," katanya. Anaknya bingung. Memangnya saya ini budak diwakafkan. Pertanyaan, apakah ketentuan wakaf berlaku kepada diri anak tersebut? Tidak berlaku karena wakafnya benda yang diwakafkan tidak memenuhi persyaratan. Maksudnya kamu tak wakafkan untuk agama, mungkin saja yang dimaksud itu adalah bahwa anak ini dikhususkan pancen untuk agama saja, enggak usah mikir dunia. Udah kamu mondok sampai saja orang alim untuk agama, nanti menghidupkan masjid di rumah. Sekarang bapak ini aja yang kerja, udah kamu yang urusi akhirat. Nanti kamu hafid Quran bisa mensyafaati 10 anggota keluarga itu. Kamu bagian urusan akhirat. Nah, saya itu kan ngopeni orang yang urusan agama, nanti biar khidmat kepada orang ahli agama kan dapat juga pahala. Nah, bapaknya khidmat, anaknya sungguh-sungguh. Bapaknya khidmat, mengharapkan anaknya yang jadi ahli agama yang hebat. Ternyata ada telepon dari pondok, ring. Ada apa Pak? Bapak anaknya supaya dijemput Pak. Loh, jemput gimana? Di Azamnet. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini sudah saya wakafkan agama. Lah kok jadi wakaf di Azamnet. La haula wala quwwata. Loh kok paham semua itu, kenapa kamu pernah ke sana semua ya? Wah,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أنصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين.